Sekarang kita lanjut ke perintah dekir ya teman-teman. Sebelum memulai, pastikan tabel mahasiswanya sudah di-truncate dan dirapihkan ya teman-teman. Untuk data nomor HP terserah mau diisi apa, yang penting isinya itu nomor HP. Kemudian untuk nama lengkap juga silakan mau diisi nama apapun, yang jelas itu untuk nama lengkap. Untuk email boleh dikosongkan, boleh juga diisi. Tapi mungkin untuk mengikuti pelatihan yang ini dikosongkan aja sih, emailnya nggak apa-apa. Jadi di sini sudah ada sintaks select ya teman-teman. Yang pertama adalah select itu digunakan untuk menghasilkan atau menampilkan data dari sebuah table gitu. Sekarang kita coba ya. Kita ikutin sintaknya dulu. Sintak yang pertama yaitu yang mendeklarasikan kolom. Di sini select, misalkan di sini kita mau menampilkan ID dengan nama mahasiswa ya. Berarti di sini kita tambahkan di kolom name-nya ID, kemudian nama lengkap, from, nama table. Itu berarti nama tabelnya mahasiswa. Untuk conditionnya bisa kita kosongin dulu ya. Kita tampilin semua dulu, nggak perlu ada kondisi. Nah, oke. Ini sudah tampil nama lengkap dan ID. Kita lanjut ke sintak kedua dulu ya teman-teman. Sintak yang kedua menggunakan bintang ya, tidak menggunakan kolom name. Bintang from mahasiswa. Execute. Nah, ini menampilkan semua kolom yang ada di tabel mahasiswa ya teman-teman. Oke, sekarang aku coba jelasin ya sintak dari kedua select ini ya. Sebenarnya perbedaannya sedikit ya teman-teman. Yang pertama adalah select-nya kita di sini mendeklarasikan nama-nama kolomnya ya. Yang itu berarti ketika ini di-execute, maka hanya akan menampilkan ID dan nama lengkap. Karena kita hanya mendeklarasikan nama kolomnya di sini ID dan nama lengkap. Yang itu berarti cara bacanya begini. MySQL, tolong tampilkan data kolom ID dan nama lengkap dari tabel mahasiswa. Sementara kalau yang sintak kedua, di sini kita tidak mendeklarasikan kolom name ya. Itu berarti ketika kita tidak mendeklarasikan nama kolom apapun dan menggantikannya dengan bintang, itu berarti kita akan menampilkan seluruh kolom yang ada di dalam tabel tersebut. Jadi di sini cara bacanya MySQL tolong tampilkan seluruh data kolom yang ada di tabel mahasiswa. Dari hasilnya juga ada kelihatan beda ya teman-teman. Ini kita execute. Di sini ada ID sama nama lengkap. Tapi kalau misalkan select bintang from mahasiswa kita execute, maka semua kolom akan keluar. Begitu teman-teman. Sekarang kita coba tambahkan kondisi ya teman-teman. Misalnya di sini, oh mungkin data emailnya kita isi dulu deh ya sebagian. Katakanlah Kayoko itu sudah memberikan email ya. Berarti kita perlu update datanya. Karena data Kayoko cuma satu, kita bisa update by nama lah. Sini kita ganti jadi email. Kemudian sini kita kasih kayoko@somedomain.com. Execute. Nggak ada masalah. Refresh. Data email sudah terisi ya. Sekarang kita coba select menggunakan kondisi ya teman-teman. Misalnya, aku hanya mau menampilkan data mahasiswa yang sudah memberikan email ke pihak administrasi gitu misalnya. Berarti di sini kita tambah where email is not null. Kenapa di sini tulisnya is not null? Karena kolom email yang menandakan sudah mengisi email atau belum itu dengan null atau tidak null, itu berarti kita harus deklarasikan is not null di sini. Execute. Nah, keluar Kayoko di sini. Nah, kalau misalkan kita coba di sini email bukan sama dengan null, secara penulisan dan secara logika kita mungkin ya ini seharusnya muncul ya, tapi kenyataannya tidak muncul. Oleh karena itu, kita harus deklarasikan di sini dengan kondisi email is not null. Baru dia akan muncul. Sini kita tambahin deh, kolom email kita tampilin juga deh supaya kelihatan emailnya. Nah, emailnya sudah muncul. Oh ya, sekedar informasi juga, ketika kita melakukan select, untuk kolomnya tidak perlu mengikuti susunan ya. Mengikuti susunan yang mau kita tampilkan itu nggak masalah. Misalkan aku mau ID tampil duluan, baru nama lengkap, kemudian email. Kemudian mau diacak lagi, misalnya aku mau email duluan, baru ID. Itu nggak masalah ya teman-teman. Terserah mau disusun kayak sedemikian rupa, yang jelas itu nggak masalah dan hanya akan mengganti posisi kolomnya aja dari hasil select tersebut. Nah, bisa juga di select bintang from ya teman-teman. Select bintang from atau kita select semua data itu juga bisa ya pakai where ya. Misalkan disamakan deh kondisinya. Oh, atau dibedakan dikit deh. Yang tadi kita mencari email yang
sudah diisi. Sekarang kita cari data mahasiswa yang belum mengisi email. Execute. Nah, ya, semuanya keluar ya. Hanya saja si Kayoko tidak muncul karena dia sudah memberikan email. Begitu teman-teman. Ya, gampang ya untuk yang DKL ini ya. Sederhananya memang untuk kondisi itu semacam untuk memfilter ya, atau bisa juga digunakan untuk searching ya sebetulnya. Sekarang kita coba filter data mahasiswa yang masih menggunakan email pribadi. Katakanlah email yang tidak pribadi atau email dari bawaan kampus itu yang menggunakan ini ya, kayoko.samdomain.com. Jadi semisal masih ada email yang menggunakan Gmail atau menggunakan domain lain, itu berarti akan kita anggap sebagai email pribadi ya. Katakanlah kasusnya seperti itulah. Berarti di sini datanya aku coba update dulu ya. Semua datanya di sini ada siapa aja ini? Kayoko, Maki, Shiroko, Ui, Miyu, Misaki. Oke. Katakanlah Maki, Shiroko ya. Itu udah ngisi email. Berarti di sini Maki, kemudian di sini Maki. Execute. Kemudian di sini siapa lagi tuh? Shiroko. Katakanlah Shiroko masih pakai Gmail ya. Jadi di sini gmail.com dengan mahasiswa yang bernama Shiroko. Kemudian satu lagi Yui deh. Misalkan Yui juga masih pakai email pribadi ya. Sebenarnya ada cara gampang ya teman-teman. Kalau lewat default, tapi karena sini latihan, jadi kita coba pakai syntax query terus ya. Tidak menggunakan cara simpelnya untuk membiasakan teman-teman. Refresh, sih sudah jadi subdomain Gmail dan nol. Berarti di sini ada dua mahasiswa yang sudah menyerahkan email kampus dan dua mahasiswa masih menggunakan email pribadi dan dua mahasiswa yang belum memberikan email sama sekali. Nah, sekarang kita coba ya melakukan filter atau searching berdasarkan data mahasiswa yang masih menggunakan email pribadi, email kampus, dan belum menyerahkan email. Dengan kondisi seperti ini, where-nya kita akan menggunakan, atau kondisinya kita akan menggunakan operator like. Jadi bisa dibilang searching dalam string gitu ya teman-teman. Jadi query-nya akan memfilter data atau mencarikan data mana nih yang paling mirip dengan string yang kita deklarasikan di query tersebut. Sekarang kita coba ya. Where email like, misalkan like di sini kita kasih persen dulu. Oh, jangan lupa dibungkus string ya teman-teman. Kutip string ya. Kutip string. Nah, di sini kita akan coba cari siapa aja data mahasiswa yang masih menggunakan email pribadi. Yang itu berarti kita akan tambahin di sini @gmail.com. Kemudian execute. Nah, keluar deh. Mungkin teman-teman belum masih begitu paham terkait operator like ini, karena di sini ada simbol persen. Tapi yang jelas, di sini kita berhasil melakukan filter siapa saja mahasiswa yang masih menggunakan email pribadi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya terkait simbol persen ini. Tapi yang jelas, begini cara filternya dengan menggunakan operator like. Sekarang kita coba filter data mahasiswa yang belum menggunakan email atau belum memberikan email maksudnya ke pihak administrasi. Berarti gampang ya, kalau misalkan yang belum memberikan email kepada pihak administrasi, berarti nggak perlu pakai like ya, cukup email is null. Execute. Oh, sorry, emailnya malah kedeklarasi dua kali. Cek ulang. Nah, kelihatan ya, New sama Misaki belum memberikan email. Sekarang kita coba mahasiswa yang sudah memberikan email dari kampus. Jadi dia sudah menggunakan email dari kampus ya teman-teman. Oh, sorry. Jangan kopas deh. Mari kita ketik sama-sama ya, supaya ingat sintaknya ya. Select bintang from mahasiswa. Ingat bintang itu berarti memilih semua kolom. Where, email, like, kutip dulu, akhiri dengan titik koma, persen dua kali, at some domain.com, execute. Nah, keluar ya, Kayoko sama Maki. Sebetulnya persennya nggak perlu dua-duanya sih. Di belakang aja sebenarnya cukup sih ya. Atau di depan maksudnya. Depan sini cukup ya. Coba kita hapus, execute. Nah, hasilnya sama ya. Tapi, kalau misalkan persennya kita hilangkan, hasilnya nggak ada. Nah, jadi fungsinya
icon persen ini untuk menandakan bahwa tolong carikan data yang akhiran stringnya memiliki @somedomain.com. Tapi kalau misalkan persennya ada dua, seperti ini, kemudian string yang kita deklarasikan di tengah-tengah antara persen ini, itu berarti tolong carikan string yang tengah-tengahnya terdapat @somedomain.com. Intinya ya teman-teman, ketika string yang kita deklarasikan atau yang kita mau cari, yaitu di antara 2% ini, itu berarti dia akan lebih fokus mencari @somedomain.com ini di tengah-tengah data email tersebut gitu loh. Tapi kalau misalkan hanya mendeklarasikan di bagian awalannya saja, itu berarti dia akan lebih fokus, coba execute ya, mencari @somedomain.com di bagian akhir string. Tapi kalau kita balik, misalnya persennya di belakang, dia akan mencari data, kita coba execute ya, hasilnya kosong ya, yang awalannya @somedomain.com. Kita coba deh ya. Misalkan di sini kita coba begini deh. Jadi awalnya kita cari @somedomain.com, tapi datanya kita ganti dulu deh ya, supaya bisa mengeluarkan hasil. Atau mungkin kita tambahin satu data baru deh ya. Misalkan di sini insert into-nya, hmm, tambah satu data lagi deh intinya. Insert into mahasiswa. Nah, contohnya di sini ada sebuah email ya, @somedomain.com sensei gitu lah ya. Execute, nggak ada masalah. Refresh, datanya masuk, datanya si sensei. Kemudian execute. Nah, keluar ya teman-teman, @somedomain.com sensei. Meskipun kelanjutannya masih ada stringnya ya, dia tetap akan ketemu ya, karena memang persen ini, jadi seolah-olah persen ini juga menandakan bahwa yang kita cari itu @somedomain.com, tapi setelah @somedomain.com ini masih ada kelanjutan teks atau kelanjutan string gitu loh. Oleh karena itu ditambahin persen di depannya. Jadi fungsinya persen seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan mengerti ya penjelasannya ya. Nah, sekarang kita coba tambahin lagi persen di bagian awal. Kemudian execute. Nah, di sini jadi muncul semua ya datanya ya. Karena kita mencari @somedomain.com yang sifatnya di tengah-tengah. Jadi si sensei juga ke bawah karena si sensei juga memiliki @somedomain.com, kemudian masih ada lanjutan stringnya. Dan dia jatuhnya itu termasuk di tengah-tengah. Karena kita deklarasikan persennya di dua tempat ya, di akhir dan di awal. Jadinya datanya sensei juga ikut keambil. Jadi seperti itu ya teman-teman. Select tidak hanya menampilkan data ya, dengan tambahan kondisi di belakangnya, kita juga bisa melakukan filter data. Untuk filter data ya, dengan kasus lainnya mungkin akan dibahas di video selanjutnya ya teman-teman. Jadi video yang dasarnya ini nggak terlalu panjang. Mungkin akan dimasukkan ke serial MySQL lanjutan lah. Nah, nanti dengan contoh tabel yang lebih kompleks. Kita coba ke sintak akhir ya teman-teman. Ini sintak bonus saja ya. Sekedar tahu aja ya. Jadi ada namanya select, length, kemudian column name, di sini kita kasih email aja deh. Kemudian from mahasiswa. Execute. Nah, ini keluar ya hasilnya. Tapi ini kurang jelas ya. Kita tambahin bintang dari sini. Execute. Nah, keluar semua ya datanya ya. Jadi length ini untuk menghitung data dalam kolom email tuh panjangnya berapa sih? Ada 22, 20, 17, dan seterusnya ya teman-teman. Karena ya Miu dan Misaki belum memberikan email, itu berarti panjangnya tidak ada ya, sama-sama 0. Jadi fungsinya, fungsi length ini adalah untuk menghitung panjang data dari sebuah kolom ya teman-teman. Oke, sampai di bagian akhir ya teman-teman. Ini akan menjadi video terakhir di serial MySQL dasar kali ini. Jadi kesimpulannya, kita sudah berkenalan dengan MySQL, apa itu database, dan apa itu MySQL, kemudian istilah-istilahnya, dan tipe-tipe data. Kemudian untuk aturan dasar MySQL juga, di sini kita mencoba penamaan table dan field-nya selalu menggunakan snack case ya teman-teman. Kemudian untuk pemilihan tipe data, kita sini sederhana ya, menggunakan varchar dan hanya menggunakan integer ya. Kemudian install MySQL via Laravel di Beaver, itu juga sudah dilakukan ya. Kemudian pengenalan perintah dasar MySQL dari DDL, DML, dan juga constraint ya. Primary key, nullable, atau default null itu termasuk constraint ya teman-teman. Dan DDL
itu untuk melakukan definisi sebuah table, dan DML untuk memanipulasi data dari sebuah table ya. Mungkin ada yang kelewatan ya teman-teman. Di sini belum bisa membuktikan perbedaan antara tipe data char dan varchar. Mungkin itu akan dilakukan di video serial MySQL yang lainnya lah. Tapi yang jelas kita sudah sampai akhir di bagian MySQL dasar. Mungkin saja di video-video sebelumnya ada kesalahan atau kekeliruan. Ya itu teman-teman bisa koreksi masing-masing. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai episode terakhir.